Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latsar 36, Jaya, 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 luar biasa. Perkenalkan, nama saya Anggi Wicaksono, jabatan perancang kebijakan barang dan jasa. Pembimbing untuk kali ini Dr. Haji Wartono SE, MM, MPD. Untuk agenda kedua, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Untuk yang pertama, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya dan hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Amanah seorang pegawai negeri sipil (PNS) adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain yaitu mampu mengambil pilihan keputusan yang tepat apabila terjadi sesuatu konflik, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari terlibat PNS dalam politik praktis, memperlakukan sama dan adil kepada semua warga negara dalam pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas terbagi dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Untuk yang vertikal adalah pertanggungjawaban bawah ke atas, contoh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, contohnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun untuk akuntabilitas dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Nasionalisme adalah rasa sadar tiap individu mencintai dan merasa bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi darat, laut, dan udara. ASN dituntut untuk memiliki nasionalisme Pancasila, yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab. Komitmen mutu ialah konsep mengenai efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasikan pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk jasa berupa ukuran baik buruk. Adapun pengertian dari efektif, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas, ketercapaian target yang telah direncanakan. Efisiensi, penghematan biaya waktu. Inovasi, suatu proses dan hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Anti korupsi, yang terakhir,
Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corporatio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Ada juga yang mengartikan perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral. Pengertian anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan. Pengertian anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Bukan hanya uang, waktu pun bisa dikorupsi dan disalahgunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan tindak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil terbaik, agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Demikian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Latsar 36, jaya, 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 luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.